Ta'aruf merupakan proses perkenalan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan perempuan Islam dengan didampingi pihak ketiga. Proses tersebut dilakukan untuk menemukan kecocokan antara kedua individu sebelum menuju kepada tahap selanjutnya, yaitu khitbah atau lamaran. Ta'aruf sangat dianjurkan dalam Islam ketimbang seorang laki-laki dan perempuan menjalin pacaran sebelum kepelaminan. Sebab jika pacaran dikhawatirkan mereka yang bukan mahram melakukan zina. Tujuan dari ta'aruf yaitu mencari jodoh yang sesuai, sekufu dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada niatan mencoba-coba dalam hal perjodohan. Tujuan lainnya yaitu untuk mengetahui data valid sesuai syariat Islam, misalnya data perilaku, pengalaman, sikap, cara hidup sehari-hari dan lainnya dari si calon suami atau istri. Manfaat dari ta'aruf yang pertama, terhindar dari zina. Jadi dalam prosesnya ada larangan bagi perempuan dan laki-laki untuk berduaan tanpa adanya pengawasan dari mahramnya. Selain itu, lebih dapat memastikan kepastian proses berlangsung. Yang kedua, lebih adil. Dalam hal ini, semua bebas bertanya dan harus dijawab sejujurnya tanpa harus ditutupi. Karena ini, proses membangun keterbukaan dalam pertukaran informasi. Yang ketiga, lebih efektif. Proses ta'aruf adalah proses cepat dan sesuai kesepakatan bersama. Jadi, tidak membuang-buang waktu dalam proses perkenalannya. Jika cocok, maka dilanjutkan ke jenjang yang serius. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut aturan syariat Islam yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban di antara masing-masing pihak. Tujuan menikah yang baik ialah sebagai berikut: untuk memperoleh kegiatan dan ketenangan hidup, untuk membina rasa cinta dan kasih sayang, untuk memenuhi kebutuhan biologis yang sah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, untuk memperoleh keturunan yang sah. Hukum asal melaksanakan pernikahan adalah mubah atau boleh. Hukum ini dapat berubah disebabkan pada keadaan tertentu. Berikut penjelasan ringkas terkait hukum menikah. 1. Sunnah. Hukum sunnah menikah ditujukan untuk orang yang sudah mampu dari segi lahir dan batin untuk menikah, namun masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinaan. 2. Wajib. Hukum wajib menikah ditujukan untuk orang yang telah mampu menikah, mampu dari segi lahir maupun batin. Sedangkan apabila seorang tersebut tidak menikah, ia khawatir akan terjerumus ke dalam perzinaan. 3. Mubah, artinya diperbolehkan. Seseorang dihukumi mubah untuk menikah apabila faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi terlaksananya pernikahan tidak ada pada diri seorang tersebut. 4. Ma'ruf. Hukum menikah menjadi ma'ruf apabila orang yang akan melakukan pernikahan telah memiliki keinginan atau hasrat, tetapi ia hanya memiliki bekal untuk biaya pernikahan, namun belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah. 5. Haram. Hukum menikah menjadi haram bagi orang yang akan melakukan pernikahan tetapi ia mempunyai niat yang buruk, seperti niatnya menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. Hukum menikah juga haram apabila seorang yang hendak menikah namun tidak memiliki biaya untuk melaksanakan perkawinan dan dipastikan tidak mampu memberi nafkah dan hak-hak istri serta keluarganya. Ketentuan pernikahan. Yang pertama ada rukun pernikahan. 1. Kedua mempelai. Yang kedua ada ijab kabul. Yang ketiga ada wali wanita. Yang keempat ada 2 saksi. Yang kedua ada syarat pernikahan. 1. Kedua calon pengantin beragama Islam. 2. Tidak menikah dengan mahram. Yang ketiga, wali nikah harus laki-laki. Yang keempat, dihadiri saksi. Yang kelima, sedang tidak ihram atau berhaji. Yang terakhir, yang keenam, bukan paksaan. Selanjutnya, orang yang tidak boleh dinikahi. Yang pertama adanya hubungan nasab. Yang kedua, hubungan persusuan.
Dan yang ketiga, adanya hubungan pernikahan sebelumnya. Yang selanjutnya ada pernikahan yang tidak sah. 1. Perempuan yang masih dalam masa iddah, pernikahan kontrak, lalu perempuan yang diharamkan statusnya, pernikahan beda agama, wanita yang masih bersuami, nikah tahlil, lalu menikah dengan istri yang telah ditalak 3 kali, pernikahan yang lebih dari 4 perempuan, yang terakhir menikah dengan pezina. Selanjutnya, memilih pasangan hidup menurut Islam. Yang pertama, memilih berdasarkan agamanya, memilih berdasarkan keturunan, memilih berdasarkan yang memiliki kecantikan fisik, memiliki kesuburan alat reproduksi, memiliki pasangan yang setara atau sepadan, memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan, memiliki pasangan yang tidak pecemburu berat, yang terakhir, memiliki pasangan yang bukan termasuk mahramnya. Ijab kabul merupakan rangkaian ucapan yang wajib dalam prosesi akad nikah. Untuk bacaan ijab kabul ini tentunya harus dihafalkan agar saat berjalannya prosesi ijab kabul tidak terbata-bata. Karena banyak juga orang yang melaksanakan ijab kabul tidak tuntas. Bisa jadi ia tidak hafal atau bisa jadi dia grogi. Ijab yaitu ucapan wali dari pihak perempuan atau wakilnya laki-laki sebagai penyerahan kepada pihak pengantin laki-laki. Sedangkan kabul yaitu ucapan pengantin laki-laki atau wakilnya sebagai tanda penerimaan. Syarat ijab nikah. Pernikahan yang dilakukan harus pernikahan yang tepat sesuai tips menikah dalam Islam. Tidak boleh merubah dan menggunakan kata-kata yang dikarang sendiri. Ijab harus diucapkan oleh wali nikah, yaitu bapak dari calon pengantin wanita atau yang diwakilkan jika bapaknya sudah meninggal. Ijab tidak boleh dikaitkan dalam batas waktu tertentu atau nikah mut'ah atau kawin kontrak. Ijab tidak boleh memiliki persyaratan ketika ijab dilafalkan. Syarat kabul nikah. Perkataan kabul harus sesuai dengan ucapan ijab. Kabul harus menjawab, saya terima nikah dan kawinnya binti dengan mas kawin tunai. Kata yang diucapkan tidak boleh mengandung kata-kata sindiran. Diucapkan oleh calon pengantin pria. Jika calon suami tidak bisa berbicara, boleh diwakilkan. Tidak boleh dikaitkan pada waktu tertentu atau nikah mut'ah. Tidak memiliki persyaratan pada saat kabul diucapkan. Harus menyebutkan nama calon istrinya dengan binti siapa saat kabul diucapkan. Bacaan ijab. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau saudara atau ananda, nama pengantin laki-laki bin nama ayah pengantin laki-laki, dengan anak saya yang bernama nama pengantin perempuan dengan mas kawinnya berupa mahar atau mas kawin tunai. Bacaan kabul, saya terima nikah dan kawinnya, nama pengantin perempuan binti nama ayah pengantin perempuan dengan mas kawinnya yang tersebut tunai. Walimatul urus atau resepsi pernikahan merupakan hal yang dianjurkan syariat bagi pasangan suami istri yang telah melakukan akad nikah. Jumhur ulama mengatakan bahwa hukumnya sunnah mu'akadah atau sunnah yang sangat dianjurkan. Adapun tujuan diadakannya walimah sendiri yaitu untuk mengumumkan pernikahan kepada khalayak, bersyukur atas nikmat pernikahan, atas berbagi kebahagiaan kepada para tamu undangan. Lebih dari itu, tujuan lainnya adalah untuk menguatkan kepekaan sosial dan ummah Islamiyah di masyarakat. Walimah berasal dari bahasa Arab al-walim yang memiliki arti berkumpul. Namun secara syariah, kata ini didefinisikan sebagai undangan jamuan makanan setelah pernikahan, biasanya diselenggarakan tepat setelah akad nikah selesai dilangsungkan. Kata resepsi berdasarkan KBBI memiliki pengertian sebagai pertemuan atau perjamuan resmi yang diadakan untuk menerima tamu atau pada pesta perkawinan dan pelantikan. Bertuturlah cinta, mengucap satu nama, seindah goresan sabdamu dalam kitabku. Cinta yang
padamu maha cinta. Sudah diubun-ubun cinta mengusik rasa, tak bisa ku paksa walau hatiku menjerit. Ketika cinta bertasbih, nadiku berdenyut merdu, kembang kempis dadaku merangkai butir cinta. Garis tangan tergambar, tak bisa aku menentang. Sujud syukur padamu atas segala cinta. Panjatkan pintaku padamu maha. Saya nikahkan Ananda Gading bin Mahendra dengan putri saya Sriana binti Gading dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar Rp100.000 dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Sriana binti Gading dengan mas kawin tersebut tunai. Para saksi tahu? Dadaku merangkai butir cinta. Garis tangan tergambar, tak bisa aku menentang. Sujud syukur padamu atas segala cinta. Cinta. Kawin. Saya nikah. Saya